Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dimudahkan rezekinya guys. Seperti biasa, malam-malam kita night ride. Kita lihat suasana kota Bandung aja guys. Balik gawe, paling enak motoran. Ya putarannya cuma puter-puter doang. Sekalian bawa jalan si Raiden guys. Karena dari di Bandung ya, karena kayaknya semua deh. Tanggal 14 sampai 27 itu kan ini ya, operasi Patuh Daya. Jadi males aja kalau riding siang-siang. Males ketemu mereka. Ya walaupun malam-malam juga katanya sih ada. Cuman ya ini udah tanggal 26, hari-hari terakhir. Mudah-mudahan tidak seketat hari-hari kemarin-kemarin guys. Karena ya males lah urusan sama yang begituan. Ya memang gua akui gua salah pakai knalpot racing ya. Ya karena apapun itu ya tidak dibenarkan lah ya, karena kita akan salah terus walaupun kita punya alibi. Ini knalpotnya nggak terlalu berisik. Ya Akrapovic kan terkenal adem ya, cuma tetap aja di mata hukum masalah guys. Gue mah nggak munafik, emang gue salah kok, karena memang aturannya tidak boleh saat razia, saat patroli daya. Karena jujur ya, gue pribadi nih ya, gue pribadi juga sebenarnya nggak suka sama knalpot yang terlalu berisik gitu ya, kayak apa namanya, motor-motor kecil lah ya bisa dibilang, apalagi yang knalpotnya samlok nggak apa tuh, gak ada yang bisa gitu kan, motor di mana suara di mana gitu. Gue nggak suka. Kayak X-Max gue juga knalpotnya standar kok gitu. Dan waktu kalau kalian yang subscriber lama gue pasti tahu ini motor sebelumnya knalpotnya SC Project waktu gue dapet, dan itu pun gue ganti kan pakai yang adem, pakai Akrapovic, karena gue memang nggak suka gitu kan yang terlalu berisik banget. Karena waktu ngambil motor ini kan dapetnya di Tasik tuh, selama Tasik Bandung sakit telinga gue guys, apalagi orang lain gitu ya gitu. Cuman kan ya menurut gue pribadi ya, ya ada batasan tertentu lah untuk Akrapovic ini, bisa dibilang adem. Bahkan kalau kita sebelahan, gue sebelahan aja sama motor X-Max atau N-Max atau Aerox yang knalpotnya racing, ini suara motor kecil guys, gak kedengeran gitu loh. Ya itu alasan gua kenapa gua milih ya ini Akrapovic gitu ya, karena gua pribadi juga gak suka knalpot yang bener-bener brong. Jadi nggak tahu ya istilah brong itu apa ya sebenarnya gitu ya. Coba dong teman-teman kasih tahu gue dong, istilah brong itu sebenarnya yang kayak gimana sih? Apa Akrapovic, Arrow, Yoshimura yang terkenal adem lah ya, 3 produk itulah termasuk brong? Menurut gue sih enggak ya.
Karena menurut gue ini definisi brong itu knalpot yang benar-benar bikin peka telinga. Contohnya kalau untuk di moge ya SC Project, Aston Martin. Nah itu kan benar-benar aduh, ke telinga itu tidak bersahabat sama sekali gitu. Nah itu oke lah gitu kan. Tapi kata brong ini jadi diartikan semua jenis tipe knalpot aftermarket gitu. Itu yang menurut gue kurang setuju sebenarnya dengan sebutan knalpot brong gitu loh. Karena nggak semua knalpotnya itu brong itu kesannya kan berisik banget gitu. Coba dong menurut teman-teman gimana tuh tanggapannya? Karena gini loh, sekarang oke lah ada program patroli daya ya. Karena percuma nanti setelah program itu berakhir juga, razia itu berakhir ya bermunculan juga. Jadi sebenarnya yang dicari apa gitu kan? Nah timbullah persepsi masyarakat, jadinya polisi cari duit lah, polisi mulai kehabisan uang lah, nah kan jadinya ininya liar gitu, apa mengartikan razia ini gitu loh. Sayang sekali gitu kan, padahal kan mungkin maksudnya baik gitu. Cuman ya mau dibalikin lagi juga bisa, karena ya memang aturan di kita juga nggak ini kok, nggak tegas gitu, abu-abu di kita tuh. Sengaja sepertinya ya dibuat kata-kata yang mengambang. Kenapa nggak to the point? Contohnya kayak tidak menggunakan knalpot apa namanya, tidak sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Nah itu tuh kayak gimana? Kalau misalnya knalpotnya membuat motor itu rusak, oke. Atau membuat motor itu bermasalah lah, oke, itu bisa masuk apa namanya, tidak sesuai standar spesifikasi teknis gitu. Tapi kalau semuanya motor itu baik-baik aja, kenapa knalpot itu tidak membuat motor itu menjadi rusak atau gimana? Gue pikir sih sebenarnya aman-aman aja, fine-fine aja. Tuh di negara luar juga sama aja kok. Memang aturan itu memang ada, itu tidak boleh. Setahu gua memang semua negara juga tidak boleh motor itu menggunakan knalpot aftermarket yang bising. Nah makanya diatur ada batas kebisingan gitu. Tapi ya di Indonesia penerapannya nggak benar juga gitu kan. Jadi ya sebenarnya gawe oke. Gitu guys. Itu menurut opini gue ya. Karena menurut teman-teman gimana? Coba dong tulis kolom komentar guys, biar video ini membuka pikiran para oknum-oknum ya. Jadi nggak semuanya itu brong menurut gue ya. Tuh ya, sebenarnya kalau misalnya ada beberapa orang bilang, oh ini kesesnya gede, kalau misalnya knalpotnya ngantuk nanti nggak kedengaran dengan pengendara yang di depan. Nah, gue sebenarnya salah satu orang bikers lah ya, yang sebenarnya nggak setuju dengan pernyataan itu guys. Gitu. Ya sebenarnya polisi juga kan knalpotnya nggak ada yang pakai racing mana-mana aja. Walaupun dibilangnya kan polisi kan punya lampu strobo atau misalnya sirine ya kan. Ya apa bedanya pakai X-Max di jalan?
Express juga ya termasuk besar lah ya cc-nya dibandingin motor lain gitu. Ya mana-mana aja. Ya gimana kitanya juga sih, gimana kita bawa motornya gitu loh. Itu cuma alibi doang. Gua fair ya orangnya. Saya pengguna moge, pengguna motor kecil juga. Jadi kalau gue sih ya itulah fair-fair aja. Gak usah dibuat-buat gitu ininya apa alibinya gitu. Jadi kalau gue rapi pakai knalpot racing, ya gue seneng aja dengan suaranya. Gitu. Bahkan kalau bisa sih gue lebih suka pakai DP killer. Karena apa? Karena buat irgasem telinga gue aja. Gue gak peduli orang dengar suara motor gue gitu kan. Gitu guys. Cuman ya kadang susah ya kalau udah alibi masyarakat seperti itu. Jadi dijadikan pembenaran aja terus. Padahal nggak seperti itu. Anyway, sekarang hari Sabtu guys, malam Minggu. Bandung masih rame nih. Sekarang masih jam 9 juga belum. Asia Afrika rame. Coba kalian setuju nggak dengan opini gue, pendapat gue? Jadi jangan dijadiin alasan gitu. 2,000 years later. Oke, kita jalan pulang guys. Muter-muter kota, nggak ada apa-apa, macet di mana-mana. Males. Tadi nanya anak-anak juga nggak ada yang pada keluar. Ya udah, kita balik kanan wae. Kita pulang aja guys. Karena besok hari Minggu gua mau San Mori, dan kebetulan CNB Klub Ninja Bandung besok ada acara Mubes. Jadi prepare buat besok aja deh. Oke teman-teman, untuk video malam ini cukup sampai di sini dulu. Yuk kita diskusi guys. Menurut kalian gimana nih opini kalian tentang operasi patuh roda ya, dan definisi knalpot brong itu yang seperti gimana? Oke, kita sharing santai lah, gak usah ada saling memojokkan, gak usah. Kita sama-sama satu aspal guys. Oke, terus dukung channel ini guys, subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan tombol loncengnya jika gua update video lagi kalian dapat notifikasi. Dan selalu stay di jalan. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.